Hai kawan-kawan, Mujojua, Horas. Selamat datang di channelku Nande Biring di Norway. Di video kali ini aku mau ngelanjutkan ya kawan-kawan tentang kemarin itu kan aku udah bilang bagaimana tentang sifat atau karakter orang Norway. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kawan-kawan semua gimana dengan budaya yang ada di Norway. Sekarang aku ganti baju ya kawan-kawan. Kemarin itu kan merah, sekarang hijau. Biar nggak bosan kali kalian ya. Untuk budaya orang Norway, yang pertama itu ada namanya ragi klasik. Ragi klasik itu seperti ini ya kawan-kawan. Budaya untuk mengumpulkan sampah ya. Misalnya sampah-sampah dari botol ya, botol plastik, bukan plastik botol. Botol plastik seperti apa ya? Seperti eh, plastik minuman, botol minuman yang Coca-Cola, yang misalnya yang ukuran besar atau ukuran kecil. Ada juga di sini ada budaya seperti ini ya kawan-kawan. Kalau misalnya mau mengumpulkan seperti botol minuman yang seperti misalnya Coca-Cola, Fanta, Sprite atau apa, orang itu kadang mau bawa-bawa plastik ya. Misalnya gini kawan-kawan, kalau orang ini jogging misalnya kan, mereka itu kalau melihat sampah atau apa itu mau dikutip loh kawan-kawan. Ada cerita dari orang yang ku kenal lah ya, yang ada di Norway. Waktu dia katanya masih kecil, dia itu buang sampah. Mamanya lagi bawa mobil gitu kan. Terus dia buang sampah sembarangan dari dalam mobil. Terus diberhentikan mamanya inilah mobil itu. Terus disuruh anaknya itu ngambil sampah. Ngambil sampah yang dibuang sembarangan sama anaknya. Terus dibilang anaknya, tapi ini kan udah agak jauh. Nggak apa-apa, aku tunggu di mobil. Kau ambil sampah yang kau buang tadi dan bawa ke sini. Kau harus bertanggung jawab dengan sampah yang kau buang itu. Terus anaknya itu jalan, terus ambil sampahnya itu balik dan ditaruh di mobil gitu. Nanti sampai rumah dibuang. Di sini ada, bisa dibilang itu khususnya ya kawan-kawan, negara-negara bagian Nordik ya. Tapi mungkin juga di Eropa yang lain juga sama mungkin ya. Di sini kalau misalnya kita mau buang sampah itu juga ada aturan kawan-kawan. Kalau di rumah ya biasanya kita ada beberapa plastik ya, beberapa plastik. Misalnya seperti ini kawan-kawan, biar kutunjukkan ya. Ini plastik yang khusus untuk kertas atau tisu atau apalah. Ini khusus untuk seperti karton-karton ya. Apa kayak pap gitu. Di sini namanya pap ya. Terus di sini ada yang khusus untuk plastik. Terus nanti ada lagi yang khusus untuk ini ya, kayak apa ya, kaleng-kaleng. Itu juga nanti ada plastiknya dibuang. Terus yang ini ada khusus untuk apa ya? Kayak misalnya kita buang botol-botol minuman seperti apa ya? Minuman kaleng atau apa? Minuman air mineral atau seperti Fanta, Coca-Cola atau Sprite. Terus yang ini untuk khusus untuk ini ya, untuk sampah makanan ya kawan-kawan. Gak usah aku buka lah ya, kotor soalnya. Terus kita biasanya dikasih ini ya, untuk sampah makanan dikasih plastik khusus untuk ini apa, plastik sampah makanan ya kawan-kawan. Terus ya kawan-kawan, kalau misalnya seperti botol Fanta yang ukuran 500 ml itu sekitar ini katanya 2 krona, sekitar hampir 3.000 satu botol plastik itu, satu botol minuman plastik itu. Terus kalau yang ukuran besar, misalnya yang 1 liter, sekitar hampir 4.000 untuk satu botol. Karena satu botol itu 3 kroner bisa dibilang di sini kawan-kawan. Jadi di sini ada untungnya juga kalau kita beli minuman kaleng atau minuman botol.
kita dikasih penghargaan karena kita udah ngumpulkan ya botol-botol plastik itu dan didaur ulang. Itulah tadi yang maksudku ragi klasik ya kawan-kawan, mendaur ulang sampah, terutama botol-botol plastik minuman atau kaca-kaca. Gitu ya kawan-kawan. Terus poin yang kedua, orang ini suka makan ikan. Suka makan ikan ini maksudnya kayak gini ya kawan-kawan. Karena bisa dibilang kalau makan ikan di Norway ya, itu salah satu makanan populer ya di sini ya. Jadi membuat ikan itu dengan berbagai jenis ya, bisa misalnya kayak dibuat jadi ikan yang diasapkan atau ikan yang seperti ikan apa ya, ikan makarel yang ditaruh dia di kaleng. Terajin makan ikan itu ya kawan-kawan, itu bisa dibilang omega 3-nya itu banyak ya, bagus sekali ya untuk kesehatan. Dan jenis-jenis ikan di Norway itu ada banyak. Misalnya ada ikan kod, ikan putih, ikan salmon. Dan itu bisa banyak ditemukan ya kayak di perairan Norway. Norway ini lautnya itu juga sangat luas ya kawan-kawan. Jadi orang Norway ini karena sukanya makan ikan, dia itu bisa makan ikan dalam seminggu itu 1, 2, atau 3 kali dalam seminggu ya kawan-kawan. Sama juga ya kayak kita di Indonesia ya, di Medan ya, kita juga suka makan ikan ya. Tapi ikannya di sini nggak ada yang ditaruh formalin ya, ikan segar ya kawan-kawan, dan itu ditaruh langsung ke butik atau supermarket ya. Poin yang ketiga, ini orang ini suka merayakan kelulusan kalau tamat SMA kawan-kawan, dan itu namanya disebut Rusetin ya. Dan setiap tahun itu lebih dari 40 orang remaja yang lulus yang merayakan Rusetin itu ya. Kalau anak-anak remaja yang tamat SMA merayakan itu ya kawan-kawan, biasanya orang itu suka pakai kostum atau baju seperti apa ya, baju terusan, dia celana sama baju yang langsung apa namanya itu ya. Mereka itu biasanya kalau lulus SMA ya suka merayakan itu dengan pakai baju jumpsuit kawan-kawan yang warnanya beda-beda ya, ada yang merah, hitam atau biru. Jadi ini kalau udah anak remaja ini ya, anak-anak tamat SMA ini merayakan ini, orang itu bisa ini ya, nyewa mobil dan dipasang pakai sound di mobil yang besar, terus kumpul-kumpul sama kawan, berpesta-pesta. Dan budaya di Norway yang lain itu, mereka ini sangat suka minum kopi kawan-kawan. Minum kopi ini bisa yang sudah berumur, yang udah tua juga ya, yang umur-umur 70, 80. Orang ini mau suka kali minum kopi. Terus kalau misalnya ada orang yang ngundang orang lain untuk minum kopi di rumahnya lah gitu ya, itu memberikan arti khusus ya, berarti bicara lebih lama kalau mereka mau mengundang orang ini ya untuk minum kopi di rumahnya. Jadi biar obrolan bisa lebih panjang. Jadi itulah ya, budaya orang ini memang suka kali minum kopi ya. Dan di Oslo itu ibu kotanya Norway ya. Di situ kita bisa banyak jumpai jenis-jenis kopi yang berkualitas tinggi, yang bisa bisa diminum dengan rasa yang, kalau orang yang penikmat atau pecinta kopi itu ngerti ya. Itu ada kopi yang dipanggang atau diapain lah itu katanya. Jadi itu bisa dibilang ini ya, di Oslo itu banyak bisa menemukan kopi dengan kualitas yang bagus ya. Terus poin yang lain, ada budaya orang Norway ini yang biasanya dirayakan setiap tanggal 17 Mei. Karena kan hari kemerdekaan orang Norway itu 17 Mei ya kawan-kawan. Kalau kita kan 17 Agustus ya. Jadi
Ada kebiasaan orang ini kalau lagi merayakan ini ya, merayakan 17 Mei, orang ini biasanya pakai baju baju khusus ya, yang disebut bunat. Bunat ini eh, harganya mahal loh kawan-kawan. Bisa bisa sampai kalau yang apa itu bisa sampai mungkin kalau dirupiahkan ya sekitar 100 juta lebih ya untuk bunat. Tapi memang eh, itu bahannya itu agak ini ya, ada ya dari wool ya, dari wool karena 17 Mei ini kalau Mei ini bisa dibilang kan masih apa ya, masih dia belum musim panas. Jadi kalau untuk perayaan ini biasanya orang itu pakai bunat itu yang wool supaya kalau keluar juga nggak dingin gitu kawan-kawan. Terus itu biasanya dihiasi dengan perak untuk kayak ini ya sebagai kayak brosnya. Ada yang dari perak, ada yang dari emas gitu. Terus kalau misalnya lagi perayaan eh, 17 Mei ini, orang ini suka ini ya berkeliling daerah mereka eh, dan setelah mereka selesai ngerayakan 17 Mei ini, biasanya orang ini ngumpul-ngumpul misalnya di restoran atau misalnya minum kopi sama keluarga atau teman. Terus anak-anak dibebaskan untuk makan misalnya sosis sama roti atau makan kue-kue yang dihiasi dengan bentuk-bentuk atau warna-warna bendera Norway. Terus kalau 17 Mei ini juga kalau di Oslo biasanya orang ini berkeliling ya, berkeliling daerah Oslo atau kerajaan dan mereka itu biasanya rajanya ya, raja Norway, ratu, orang-orang kerajaan di Norway ya. Biasanya orang itu duduk, bukan, orang itu berdiri di balkon sekalian untuk ngasih salam ya ke semua warganya yang keliling kerajaan untuk bilang hai ke raja dan raja juga bilang hai gitu. Jadi meriah ya kawan-kawan, meriah kali. Tapi salahnya di sini nggak ada ini ya panjat pinang nggak ada, tarik tambang nggak ada, makan lomba makan kerupuk nggak ada ya. Kalau ada mantap juga itu ya kawan-kawan ya. Poin yang lain itu alkohol untuk dikonsumsi ya kawan-kawan. Kalau tapi ini bukan semua ya kawan-kawan. Ada yang memang mau minum, ada yang memang betul-betul nggak suka minum, ada ya kawan-kawan. Tapi kalau di sini, kalau orang-orang mau itu mungkin dibilang budaya atau apa nggak ngerti juga ya. Mungkin salah aku. Kalau salah aku maaf ya kawan-kawan yang tahu mengenai alkohol ini ya, mengenai peraturan alkohol di Norway ya. Kalau di Norway ini bisa dibilang apa ya? Kalau beli alkohol ini nggak sembarangan ya. Ada tempat khusus toko ya, toko minuman ya Vinmonopolet yang kalau orang Norway itu mau beli alkohol itu misalnya yang di atas 5% ya. Tapi kalau untuk beli bir atau apa itu biasanya tapi itu tidak boleh lebih dari 5% ya. Itu biasanya di supermarket itu banyak. Jadi beli alkohol di Norway ini ada peraturannya ya kawan-kawan, nggak sembarangan ya. Terus ada poin yang lain, biasanya orang Norway ini membiasakan bayi untuk merasakan dingin ya. Maksudnya gini kawan-kawan, kalau misalnya apa ya, eh, masih bayi gitu, yang baru lahir, biasanya itu mau dibawa keluar atau diajak jalan keluar pakai itu ya, wong itu ya. Terus memang ini eh, kemungkinan memang biasa dilakukan orang sini ya, karena memang Norway ini kan negara dingin ya. Dalam setahun itu dinginnya lebih banyak biasanya daripada panasnya ya. Jadi untuk membiasakan anak-anak itu dibiasakan dari bayi ya untuk bisa merasakan dingin eh, dengan minus yang banyak ya, minus yang betul-betul tinggi gitu.
Terus poin yang lain, orang Norway ini paling suka makan taco pada hari Jumat. Maksudnya weekend ya, pada hari weekend ya. Memang aneh ya, taco itu kan kalau nggak salah itu dari Meksiko kalau nggak salah. Iya, kalau kalau nggak salah itu dari Meksiko ya. Tapi di Norway itu banyak lah rumah tangga ya, yang kalau untuk weekend itu mau makan taco sama keluarga gitu. Jadi ini udah seperti kebudayaan ya, tradisi atau kebudayaan orang ini untuk makan taco pada hari weekend ya. Dan itu juga pada tahun 90-an, taco itu udah apa ya, taco itu jadi tren ya di Norway untuk dimakan. Terus poin yang lain juga, kalau di Norway itu melepas sepatu ya di luar rumah itu betul-betul penting ya. Karena gini kawan-kawan, kalau di Norway itu kan sering ini ya, salju, hujan. Jadi anak-anak itu udah dibiasakan untuk lepas sepatu, disuruh lepas sepatunya di luar rumah. Karena kalau seperti cuaca di Norway ini yang hujan, terus salju, tahulah kalian kawan-kawan, kalau di luar rumah itu ya, di jalan, supaya nggak licin, itu biasanya kan ditaruh pasir, supaya nggak licin, atau ada dia ditaruh air garam, supaya nggak licin jalannya. Jadi eh, apa ya, mungkin sengaja dibuat gitu ya. Jadi itu sengaja dibuat tapi sudah menjadi kebudayaan ya, supaya kalau masuk rumah itu nggak kotor rumahnya. Jadi bagus juga itu, ide bagus. Kita juga di Indonesia kan seperti itu ya kawan-kawan. Kalau sepatu itu atau sendal itu harus dibuka kalau kita pakai dari luar ya. Selain juga kalau kita buka sepatu itu di luar rumah itu kita memberikan rasa hormat ya ke orang yang punya rumah atau ke orang tua kita. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya videoku. Semoga kawan-kawan juga bisa belajar dari atau bisa tahu lah semoga tentang bagaimana tradisi atau budaya dengan sifat atau karakter orang Norway ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau liburan ke Norway atau mau datang ke Norway itu enggak ada seperti ini ya, seperti shock atau terkejut ya. Ih, orang Norway kok seperti ini, orang Norway kok seperti ini. Tapi bisa dibilang kawan-kawan, orang Norway ini orangnya sangat jujur ya. Kalau misalnya orang ini suka atau nggak suka itu dibilang langsung ya, nggak ada seperti kita yang aduh nanti dia sakit hati, aduh nanti dia begini atau nanti dia begitu. Di sini nggak ada ya kawan-kawan. Di sini itu orangnya terus terang ya, kalau suka enggak gitu. Mungkin sama juga dengan di Eropa yang lain ya. Jadi kawan-kawan, tapi nggak usah takut ya kawan-kawan kalau sama orang Norway ini sebenarnya baik-baiknya kawan-kawan, ramah, baik. Kalau kita udah tahu gimana orang ini ya, mereka ini, kita itu pasti suka untuk lebih dekat dengan orang Norway ini ya. Karena memang orangnya baik, jujur, ramah gitu. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya videoku ya. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, dan di share ke kawan-kawan kalian ya. Supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. See you next video ya. Bye-bye.